تدرون كم الأجر اللي تلاقون يوم على المصطفى الهادي تصلون. تدرون بالله يجيب اللي يصلون. صلوا عليه وسلموا قد ما تحبون. اشهد اننا مثل ترى متشوقين. اجعل كلامه عننا لما دعا لك من سنين. مشتاقنا لاخواننا والصحب كانوا سائلين. منهم عليهم دلنا قال النبي هم الذين يبادلونا حبنا اللي لدربي تابعين. لا شفتهم بس الهنا لما التقيهم بعد حين بعد حين. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. صلوات الله تباركه. Suasana penuh haru dan syukur menyelimuti jemaah Haramain Indonesia Group ke-157 setelah perjalanan panjang. Para jemaah tiba di Bandara Internasional Jeddah, titik awal menuju ibadah umrah pertama mereka di Tanah Suci. Dari Jeddah, rombongan mengambil mikot dan berniat umrah, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Makkah Al-Mukarramah. Wajah-wajah penuh semangat dan khusyuk tampak di setiap langkah, menandakan kerinduan yang begitu dalam untuk beribadah di Baitullah. يا ربي أرجو لقاء بسم الله الرحمن الرحيم يوما في دار السلام نويت العمرة everywhere I hear your name be mentioned the whole world's talking about you and the thought of being part of your nation. Setiba di hotel, tur leader memberikan arahan serta bimbingan teknis kepada seluruh jemaah mengenai tata cara pelaksanaan umrah pertama. Semua mendengarkan dengan seksama, mempersiapkan diri dengan penuh kehusyukan. Ibadah dimulai dengan tawaf mengelilingi Ka'bah, diikuti dengan sa'i antara Bukit Syafa dan Marwah, dan diakhiri dengan tahalul sebagai tanda selesainya umrah pertama. Air mata haru dan syukur mengalir dari wajah para jemaah. Takdirkan ya Allah, mata ini bisa melihat Ka'bah ya Allah. Mata ini bisa melihat Ka'bah ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Panggil anak-anak kami ya Allah. Panggil orang tua kami ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. يا حبيبي حبيبي يا محمد
Semoga setiap langkah dan doa yang terucap menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umrah pertama ini menjadi awal perjalanan spiritual yang penuh berkah bagi seluruh jemaah Haramain Indonesia Group ke-157. Alhamdulillah, hari yang dinanti tiba. Jemaah Haramain Indonesia berangkat dari tanah air menuju Arab Saudi, mendarat dengan selamat di Bandara Haji King Abdul Aziz, Jeddah. Setelah proses kedatangan selesai, jemaah langsung bermikot di bandara, berniat umroh dengan penuh haru dan khusyuk. Labaikallahu umratan, Allahumma labaik. Perjalanan suci pun berlanjut menuju kota Makkah Al-Mukarramah. Di sepanjang jalan, hati dipenuhi rasa syukur dan kerinduan untuk segera melihat Ka'bah. Setibanya di hotel, jemaah bersiap menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, penuh doa dan air mata haru. Selesai tawaf, jemaah berdoa bersama di depan Ka'bah sebagai tanda syukur atas nikmat bisa datang ke rumah Allah. Dilanjutkan dengan sa'i antara Syafa dan Marwah, mengenang perjuangan Siti Hajar mencari air untuk Nabi Ismail. Akhirnya, jemaah menutup ibadah dengan tahallul, mencukur rambut sebagai tanda ketaatan. Alhamdulillah, umroh pertama terlaksana dengan penuh berkah. Semoga menjadi umroh yang mabrur. Assalamualaikum sahabat Haramain. Hari ini, jemaah Haramain Indonesia Group 158 melaksanakan orientasi di sekitaran Masjidil Haram. Cuaca cerah, suasana penuh keberkahan, dan para jemaah bersemangat untuk mengenal lebih dekat jejak sejarah Rasulullah di tanah suci ini. Perhentian pertama adalah Jabal Abi Qubais, gunung bersejarah yang disebut sebagai tempat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengumumkan perintah Allah kepada manusia untuk berhaji. Disinilah menurut banyak riwayat, Hajar Aswad pernah disimpan saat banjir besar. Perjalanan dilanjutkan menuju area tempat kelahiran Rasulullah, lokasi yang kini menjadi perpustakaan Makkah. Di tempat inilah Sayyidul Anbiya Muhammad lahir, membawa cahaya petunjuk bagi seluruh alam. Tak jauh dari sini, jemaah juga diperkenalkan dengan lokasi Darul Arqam, rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam, tempat Rasulullah diam-diam membina para sahabat pertama sebelum dakwah terang-terangan di Makkah. Dengan penuh rasa syukur, jemaah grup 158 menyimak sejarah mulia ini sembari memperkuat niat ibadah umroh agar lebih khusyuk dan bermakna. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Haramain Indonesia menemani perjalanan ibadah Anda. إلهي لست للفردوس أهلا فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا جحيمي فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك مغفرة يا حبيب عظيمي. Alhamdulillah, hari ini sore ini kita ke Jabal Nur di grup City Tour Jemaah Haramain Indonesia sore ini dimulai dengan penuh semangat. Tujuan pertama adalah Jabal Nur, gunung bersejarah tempat Rasulullah menerima wahyu pertama. Setibanya di kaki gunung, jemaah bersiap mendaki. Dengan langkah perlahan dan penuh tekad, mereka menapaki jalur menuju puncak Jabal Nur. Sebagian jemaah berhasil mencapai puncaknya. Bahkan di antara mereka menikmati pemandangan kota Makkah yang menakjubkan dari ketinggian. Ada yang melanjutkan masuk ke Gua Hiro, tempat mulia di mana wahyu pertama diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Setelah turun dari Jabal Nur, perjalanan dilanjutkan menuju Museum Wahyu. Di tempat ini, jemaah menyaksikan video dan visual interaktif yang menggambarkan sejarah Makkah, kisah perjalanan dakwah Nabi, serta momen-momen penting turunnya wahyu. Melalui perjalanan ini, jemaah tidak hanya melihat sejarah, tetapi merasakan kedekatan spiritual dengan perjalanan hidup Rasulullah. Semoga pengalaman ini memperkuat iman, menambah wawasan, dan menjadi kenangan berharga selama berada di tanah suci. Subuh di Masjidil Haram pagi ini terasa sangat berbeda. Hujan turun perlahan, membasahi setiap sudut rumah Allah yang mulia.
Butiran air jatuh di pelataran haram, menambah keheningan, menambah kekusyukan. Ketika azan subuh berkumandang, suara muazin menyatu dengan gemericik hujan, menggetarkan hati, menenangkan jiwa. Seakan-akan Allah menghadirkan suasana paling indah untuk menyapa hamba-hambanya di waktu subuh ini. Di antara doa-doa yang terucap, ada rasa haru, rasa rindu yang terjawab, dan rasa nikmat yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Ya Allah, terima kasih Kau izinkan kami menikmati subuh yang sesyahdu ini. Subuh yang penuh rahmat, penuh kedamaian. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana. لبيك اللهم لبيك. Assalamualaikum Jemaah Haramain Indonesia. Hari ini kami akan melaksanakan umroh kedua. Di sini kami siap-siap berangkat dari hotel menuju Masjid Hudaybiyah untuk mengambil mikot umroh kedua. Dalam perjalanan, sebelum tiba di Hudaybiyah, rombongan terlebih dahulu singgah di peternakan unta. Para jemaah menikmati suasana padang pasir, melihat langsung hewan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Unta, makhluk penuh keistimewaan dalam perjalanan dan kehidupan masyarakat Arab. Di sini, jemaah berfoto, mengenal lebih dekat unta, dan menikmati momen santai sebelum melanjutkan ibadah. Setelah selesai dari peternakan unta, perjalanan kita lanjutkan menuju Masjid Hudaybiyah, tempat mikat umroh kedua. Di sini jemaah mengambil niat umroh, mengenakan kembali semangat ihram, dan bersiap untuk menjalankan rangkaian ibadah. Dari Hudaybiyah, bus kembali bergerak menuju Masjidil Haram di Makkah. Jamaah penuh haru sambil melantunkan talbiyah dalam perjalanan menuju Masjidil Haram. Sesampainya jemaah langsung melaksanakan tawaf, berputar mengelilingi Ka'bah dengan khusyuk. Kemudian dilanjutkan sa'i antara Syafa dan Marwah, mengenang perjuangan Siti Hajar. Sebagai penutup ibadah, jemaah melaksanakan tahallul, menandai sempurnanya umroh kedua hari ini. Alhamdulillah, semoga setiap langkah menjadi amal dan ibadah kita diterima oleh Allah. Subhanallah maulana badi'ul kauni sawana aliyul qadri na'buduhu satirul khalqi subhana hamidur rabbi nahmaduhu bisirril hamdulillah azimul jahi nushhiduhu biannal kulla lillah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrohmanirrohim. Pagi ini menjadi salah satu momen spesial dalam perjalanan ibadah kami. Hari ini, Jamaah Haramain Indonesia akan melaksanakan umroh ketiga. Dan kami akan menuju salah satu tempat mikot paling bersejarah, Masjid Aisyah radhiyallahu anha. Perjalanan menuju Tanim terasa syahdu. Talbiyah berkumandang, hati bergetar. Dan setiap jamaah membawa harapan baru dalam ibadah kali ini. Sesampainya di Masjid Aisyah, kami sholat 2 rakaat, lalu meniatkan umroh sebagaimana dulu Aisyah mendapatkan izin dari Rasulullah untuk berihram dari sini. Dari tempat inilah, perjalanan suci kembali dimulai. Kami bergerak menuju Masjidil Haram dengan hati penuh syukur, siap melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul. Semoga Allah menerima setiap langkah, setiap doa, dan setiap amalan kita di tanah suci. Amin. Terima kasih.
Haramain Indonesia siap menemani ibadah Anda di Tanah Suci. Sampai jumpa. Alhamdulillah, jemaah Haramain Indonesia Group 157 kembali menapaki perjalanan penuh berkah, melaksanakan umrah ketiga dengan mengambil mikot di Masjid Aisyah Tanim. Dari hotel, para jemaah berkumpul dengan tertib, menerima pengarahan dari pembimbing dan tour leader. Dengan hati penuh harap, jemaah memulai perjalanan menuju Tanim, salah satu tempat mikat yang dipilih Rasulullah SAW untuk Sayyidah Aisyah. Setibanya di Masjid Aisyah, jemaah melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat, kemudian meniatkan umroh dengan penuh kehusyukan, memohon agar seluruh rangkaian ibadah diterima dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju Masjidil Haram. Sepanjang perjalanan, jemaah terus melantunkan bacaan talbiyah. Ya Allah, ya Allah. Setibanya di Baitullah, suasana haru begitu terasa. Jemaah memulai tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Setiap langkah dibalut doa dan rasa syukur. Banyak yang meneteskan air mata, merasakan kedekatan dengan Sang Pemilik kesehatan, rezeki, dan keberkahan. Setelah tawaf, rangkaian ibadah berlanjut dengan sa'i antara Syafa dan Marwah. Jemaah memanjatkan doa-doa terbaik untuk keluarga dan orang-orang tercinta. Perjalanan ibadah ditutup dengan tahalul sebagai tanda selesainya umrah ketiga ini. Semoga seluruh amal ibadah jemaah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi saksi indah yang akan selalu dikenang sepanjang hayat. Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Fattahu, Ya Alim. Ya Allah, kabulkan Ya Allah, izinkan kami Ya Allah bisa berhaji Mekah dan Madinah Ya Allah. Sebagaimana Ya Allah, hari ini Ya Allah kami berada di Tanah Arafah Ya Allah. Takdirkan Ya Allah, izinkan kami berhaji Ya Allah. Takdirkan Ya Allah, izinkan kami Ya Allah berhaji Ya Allah, memenuhi panggilan-Mu Ya Allah. Birahmatika Ya Arhamar Rahimin. Bibarakati kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Wukuf di padang Arafah di sini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan, pagi menjelang siang hari ini kita bisa menginjak tanah Arafah. Mudah-mudahan ini menjadi saksi kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking pengennya ibadah haji, meskipun antriannya luar biasa, meskipun daftarnya menunggunya luar biasa, tapi hari ini kita berdoa. Wah, momen mesra pasangan suami istri jemaah grup 158 di kota Taif benar-benar terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Di tengah sejuknya udara Taif, mereka tampak saling mendukung dan menikmati setiap detik perjalanan ibadah bersama. Semoga keharmonisan ini selalu Allah jaga hingga kembali ke tanah air. Assalamualaikum sahabat Haramain Indonesia. Hari ini kita akan ziarah menuju kota Taif, kota yang dikenal dengan udara sejuk dan pemandangan pegunungannya yang indah. Destinasi pertama kita adalah kereta gantung atau traveling, di mana kita menikmati panorama lembah dan perbukitan dari ketinggian dan dari atas gunung ini terlihat jalan yang pernah dilalui Rasulullah saat berdakwah ke Taif. Setelah itu kita lanjut makan siang bersama menikmati nasi mandi khas Arab, daging lembut dengan aroma rempah yang menggugah selera. Suasananya hangat dan penuh kebersamaan. Perjalanan diteruskan ke penyulingan minyak mawar, tempat kita melihat proses pembuatan minyak mawar yang menjadi ciri khas kota Taif, mulai dari penyortiran bunga hingga distilasi. Kemudian kita menuju Masjid Abdullah bin Abbas, tempat peristirahatan terakhir sepupu Nabi, yang dikenal sebagai tokoh muda yang sangat cerdas dan ahli tafsir Al-Quran. Terakhir, kita menuju Mikot Kornul Manazil untuk berniat umroh yang kelima. Sebelum sampai, kita melewati Masjid Ali, Masjid Adas, dan Masjidku, 3 lokasi penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah. Assalamualaikum Di sini saya coba testimoni kepada salah satu jamaah Haramain Indonesia. 158. PR-nya Ustazah Nurada Hidayati. Orangnya Masya Allah amanah guys. Teman-teman, kalau mau ikut naik kereta Alhamdulillah, gantung, inilah yuk, perjalanan bersama ziarah Haramain, yuk. kita di Taif. Travelnya Semoga amanah, membawa hotelnya keberkahan keren, dan menambah kedekatan makannya kita kepada enak, Allah dijamin Subhanahu wa Ta'ala. mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang berkah bagi jemaah Haramain Indonesia Group 157.
Hari ini, Napaktila spiritual dimulai dengan menelusuri Jabal Tur, sebuah tempat bersejarah yang menyajikan refleksi mendalam atas perjuangan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan syarat makna ini dilanjutkan menuju puncak kasih sayang, Jabal Rahmah. Di lokasi yang penuh sejarah ini, jamaah memanjatkan doa, merenungkan ikrar, dan mengabadikan momen kebersamaan mereka dengan penuh syukur. Usai ziarah, rombongan menuju Jikrona untuk mengambil mikot, berniat ihram, dan bersiap melaksanakan ibadah berikutnya. Setibanya di Masjidil Haram, jamaah melaksanakan umrah keempat yang diawali dengan tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i antara Syafa dan Marwah, dan ditutup dengan tahalul sebagai tanda selesainya rangkaian umroh. Semoga seluruh kegiatan dan ibadah para jamaah mendapatkan keberkahan serta diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum sahabat Haramain Indonesia. Hari ini kita mulai perjalanan ziarah di kota Madinah, kota penuh sejarah yang setiap sudutnya menyimpan jejak perjuangan Rasulullah. Tujuan pertama kita adalah Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Rasulullah setelah hijrah. Di tempat inilah beliau meletakkan batu pertama dengan tangannya sendiri. Rasulullah rutin datang ke sini setiap pekan, dan beliau bersabda bahwa sholat 2 rakaat di Masjid Quba pahalanya seperti umroh. Masya Allah, luar biasa sekali. Dari Quba, perjalanan berlanjut ke kebun kurma, salah satu spot favorit jamaah. Di sini kita bisa melihat pohon-pohon kurma asli Madinah, mencicipi kurma segar, dan merasakan suasana oasis yang menenangkan seperti yang dulu dilihat para sahabat. Sebelum menuju Jabal Uhud, bus kita akan melewati 2 lokasi bersejarah. Masjid Qiblatain, masjid tempat turunnya perintah mengubah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, peristiwa besar yang mengubah arah sholat umat Islam hingga hari ini. Tak jauh dari sini ada Masjid Handak, area perang Azab saat Rasulullah dan para sahabat menggali parit besar untuk mempertahankan Madinah. Dan akhirnya kita tiba di Jabal Uhud, gunung yang Rasulullah cintai. Disinilah para sahabat gagah berani gugur sebagai syuhada. Semoga ziarah ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, para sahabat, dan sejarah Islam yang agung. Langkah kaki perlahan menyusuri lingkaran suci tawaf wada. Setiap putaran membawa desir haru yang semakin dalam antara keikhlasan untuk kembali dan kerinduan yang sudah mulai tumbuh bahkan sebelum berpisah. Di antara lautan doa dan gema talbiyah yang mulai mereda, air mata jatuh tanpa bisa ditahan, seolah menjadi saksi betapa beratnya meninggalkan rumah Allah setelah perjalanan panjang yang penuh syukur dan pengampunan. Sebuah janji untuk menjaga hati, menjaga amal, dan menjaga kesucian yang telah dipupuk selama berada di tanah suci. Tangan gemetar, dada bergetar, dan air mata mengalir dalam keheningan yang justru terasa paling bising di dalam jiwa. Di depan Ka'bah, dengan tangis yang mengalir sebagai tanda ketulusan, lahirlah tekad baru untuk pulang dengan hati yang lebih bersih, hidup yang lebih terarah, dan iman yang lebih teguh. Saat duniaku usai berakhir di akhir hayatku. Assalamualaikum sahabat Haramain Indonesia. Hari ini momen spesial banget. Kita bersama para jemaah akan meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah menggunakan kereta cepat Haramain, salah satu transportasi tercepat di Timur Tengah. Lihat nih, suasananya stasiun Makkah yang begitu modern dan tertib. Jemaah sudah siap boarding dan proses check-in pun cepat serta nyaman. Keretanya melaju hingga 300 km per jam. Masya Allah, hanya dalam waktu sekitar 2 jam kita akan tiba di kota Nabi, Madinah Al-Munawwarah. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati pemandangan gurun yang luas, gunung-gunung batu, dan suasana damai yang bikin hati tentram. Insya Allah sesampainya di Madinah, kita akan langsung menuju hotel dan bersiap untuk ziarah ke Masjid Nabawi, Raudah, serta tempat-tempat bersejarah lainnya. Terus ikuti perjalanan kita, karena setiap langkah para jemaah di Tanah Suci selalu penuh cerita, penuh haru, dan penuh keberkahan. Sampai jumpa di Madinah. Ketika memasuki kompleks Syuhada Badar, suasana hening dan teduh langsung terasa. Di tempat ini dimakamkan 14 sahabat yang gugur dalam perang tersebut. Batu-batu nisan sederhana menandai lokasi peristirahatan mereka, tanpa kemewahan, sejalan dengan kesahajaan hidup para sahabat. Setiap langkah di antara makam-makam itu menghadirkan renungan tentang keteguhan iman, pengorbanan, dan keberanian. Ya Rasulullah,
يا حبيب الله. Tidak jauh dari lokasi Perang Badar terdapat Masjid Al-Arish, sebuah masjid yang dibangun di lokasi tempat Rasulullah mendirikan Arish, sebuah tanda kecil yang dijadikan markas komando saat pertempuran. Dari tempat inilah Nabi memantau jalannya peperangan dan memanjatkan doa yang mendalam kepada Allah agar menurunkan kemenangan bagi kaum muslimin. Jabal Malaikat terletak di sekitar area Badar, dan namanya merujuk pada peristiwa turunnya para malaikat untuk membantu kaum muslimin dalam perang. Gunung kecil ini menyuguhkan pemandangan lembah Badar yang luas, memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk membayangkan bagaimana pertempuran berlangsung lebih dari 1400 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini grup 157 dan 158 bersama-sama akan melaksanakan orientasi di sekitar Masjid Nabawi, menelusuri tempat-tempat bersejarah yang penuh makna. Tujuan pertama kita adalah Sakifah Bani Sa'aidah, sebuah balai dulu tua tempat para sahabat Ansor berkumpul. Setelah wafatnya Rasulullah, sahabat Ansor bermusyawarah memilih pemimpin umat. Perjalanan berlanjut menuju Masjid Ali, salah satu titik bersejarah yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tak jauh dari sini, kita singgah di Masjid Abu Bakar, tempat Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu sering melaksanakan salat. Kemudian kita menuju Masjid Yamamah, lokasi bersejarah tempat Nabi pernah menunaikan salat Id dan salat istisqa ketika meminta hujan untuk penduduk Madinah. Sebagai penutup orientasi, kita menuju pemakaman Baqi, kompleks pemakaman mulia tempat ribuan sahabat Nabi dimakamkan. Disinilah kita mengingat kehidupan akhirat dan mendoakan para ahli Baqi. Semoga orientasi hari ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan sejarah Madinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, seluruh jemaah dari grup 157 dan 158 berkumpul bersama dalam suasana penuh haru dan kebahagiaan untuk melaksanakan kegiatan Maulidur Rasul. Di tengah kebersamaan ini, kita mengenang kelahiran manusia paling mulia, Nabi Muhammad, sosok yang membawa cahaya hidayah untuk seluruh umat. Acara dimulai dengan pembacaan sholawat yang menggema penuh kekhusyukan, diikuti lantunan sirah perjalanan hidup Rasulullah yang mengingatkan kita betapa besar kasih sayang beliau kepada umatnya. Para jemaah larut dalam suasana sakral, memperkuat rasa syukur karena dapat memperingati Maulid Nabi di tanah suci. Sebuah kesempatan yang tidak semua orang bisa merasakan. Kegiatan ditutup dengan doa bersama, memohon agar kita selalu diberi kemampuan untuk meneladani akhlak Nabi, menjaga persaudaraan, dan menyempurnakan ibadah selama berada di Haramain. Semoga momentum Maulid ini menjadi penyemangat untuk semakin dekat kepada Allah dan Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, hari ini menjadi salah satu momen paling berharga bagi jemaah grup 157 dan 158. Dengan penuh harap dan hati yang lembut, kami melangkah menuju tempat yang dirindukan jutaan umat, Raudah, taman dari taman-taman surga. Setiap langkah terasa penuh doa. Disinilah Rasulullah berdakwah, sujud, dan menyampaikan wahyu. Begitu kami memasuki area Raudah, suasana haru tak terbendung. Karpet hijau yang menandakan kemuliaan tempat ini seolah menyambut setiap langkah kami. Jemaah sholat dengan khusyuk, menundukkan hati, memohon ampunan, memohon kebaikan untuk keluarga, dan memohon agar kelak dipertemukan Rasulullah dalam keadaan diridhoi. Ada yang menitikkan air mata, ada yang berzikir perlahan, ada yang mengangkat tangan dengan doa yang lama disimpan dalam dada. Semua menyatu dalam ketenangan yang sulit digambarkan. Semoga setiap doa yang terucap di Raudah hari ini, Allah kabulkan. Semoga perjalanan ini menjadi saksi cinta kita kepada Rasulullah, dan menjadi kenangan indah yang tak akan terlupa. Grup 157 dan 158. Alhamdulillah, kita telah menjadi tamu di salah satu tempat paling mulia di muka bumi. Haramain Indonesia grup 157 dan 158 dengan langkah pelan dan dada yang bergetar melangkah ke satu tempat paling mulia di Masjid Nabawi, Raudah, taman surga di dunia. Di tempat yang disebut Rasulullah sebagai taman di antara taman-taman surga ini, tak ada doa yang biasa, semua mengalir dari hati. Air mata, tasbih, istighfar, dan salawat berpadu dalam satu rindu yang sama. Rindu kepada Rasulullah, rindu menjadi umat yang lebih baik. Di atas sajadah Raudah ini, kami bentangkan seluruh harapan. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa keluarga kami, dan dosa seluruh kaum muslimin. Ya Allah, jika hari ini kami sujud di Raudah, maka kelak izinkan kami sujud di surgamu. Jika hari ini kami menangis di Raudah, maka kelak hapuskan semua air mata kami di akhirat. Ya Rasulullah, kami datang bukan karena pantas, tapi karena butuh. Kami butuh dosaku diampuni, kami butuh hatiku ditenangkan, kami butuh iman kami dikuatkan. Dari Raudah ini, kami pulang, bukan sekadar dengan kenangan, tapi dengan tekad untuk memperbaiki diri dan memperbanyak sholawat. Ya Allah, jangan jadikan Raudah ini kunjungan terakhir kami. Izinkan kami kembali, dan kelak kumpulkan kami bersama Rasulullah di surga tertinggimu. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Hari ini,
Kami tidak datang sebagai tamu. Kami datang sebagai orang yang belajar ikhlas, karena Madinah harus kami tinggalkan. Bukan hanya langkah yang berat, hati pun menolak berpisah. Ya Rasulullah, kami datang membawa rindu. Kami pulang membawa cinta. Jika cinta ini terasa sesak, itu karena terlalu indah untuk ditinggalkan. Di hadapan Maha Muliamu, kami berjanji akan menjaga sholat kami, memperbaiki akhlak kami, dan mencintaimu dalam doa-doa kami. Madinah, Engkau bukan hanya kota, Engkau adalah rumah hati. Ya Allah, jika hari ini kami pergi, maka kembalikan kami suatu hari nanti dengan iman yang lebih kuat dan rindu yang lebih dewasa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kami pamit, namun cinta kami tak pernah pergi. قلبي اتركني يا قلبي مش وقتها هلأ ارجع حب هلأ ما في ومنا بإيدي ما بعرف شو صارله هالقلب معقولي حبيتك عذوقي لقيتك بعيوني في انت وبس ليالي ليالي عم بسهر ليالي واشتاق لك من دون ما احس قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي مش وقتها هلا ارجع حب لا هلا ما في ومنا بايدي ما بعرف شو صار لو في ما قلك عن قلبي وشو صاير فيه ومبين علي في سر بعيني طمني حسيت بشي قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي مش وقتها هلا ارجع حب يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيد
محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه